Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin untuk sementara kita ambil alih untuk presentasi kali ini. Perkenalkan lagi, nama saya Nunun Nuraida. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMK Al Muslim. Dan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang memanfaatkan Google Classroom untuk pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita ketahui, sejak adanya pandemi COVID-19, kita diwajibkan untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Nah, memang aplikasi yang kami, terutama Yayasan Al Muslim, gunakan untuk pembelajaran jarak jauh ini adalah menggunakan Google Classroom. Ya, mungkin sebagian besar sudah tahu ya untuk Google Classroom ini, tapi bagi yang mungkin belum pernah, ini saya coba menjelaskan dari awal bagaimana masuknya ke Google Classroom. Yaitu yang pertama, kita akan masuk ke mengetikkan Google Classroom Sign Up Teacher di browsernya, di browser internet di Google. Kemudian kita akan klik classroomgoogle.com. Kalau yang sudah pernah sign in, maka otomatis dia akan masuk ke Google Classroom. Nah, ini adalah logo Google Classroom yang kalau misalnya di-download di handphone, dia akan tampilan seperti ini. Itu pertama masuknya. Kemudian kita akan diminta untuk memilih Google Account atau email yang kita mau gunakan untuk masuk ke Google Classroom. Nah, biasanya itu memang kalau sudah ada, kita akan suruh milih, misalnya ada beberapa dari email kita, maka kita akan muncul beberapa email, dan kita pilih mau pakai yang mana. Kalau belum punya, berarti kita akan disuruh meminta membuat akun. Nah, ini contohnya saya pakai yang akun saya yang ini, yang nununraida@gmail.com. Setelah itu kita klik continue. Kalau untuk yang baru biasanya muncul mengisi password, tapi kalau sudah ada biasanya langsung klik continue. Kemudian kita akan muncul diberikan layar seperti ini, jadi kosong masih karena baru masuk maka layarnya masih kosong. Ini tanda bahwa kita belum membuat kelas. Nah, untuk membuat kelas maka ada tanda tambah di sini. Oke. Yang kemudian kita ada tanda plus. Sini kita akan klik plus untuk membuat kelas atau nanti untuk bergabung dengan kelas kalau kita diundang. Oke, selanjutnya. Ya, ini ada, jadi setelah klik plus, kita akan muncul join class atau create class. Nah, untuk kita sebagai guru yang akan membuat kelas, kita create class. Nah, join class jika kita diundang untuk masuk kelas, bisa kita juga diundang misalnya dalam sebagai anggota kelas, atau juga ini fungsinya untuk siswa kita yang akan bergabung dengan kelas kita. Jadi ada pilihan setelah plus ada join dan create, maka kita milih yang create class. Kemudian setelah muncul ada Google Show Up ini, yaitu use classroom at a school with students, maka kita klik di kotak kecil lalu melanjutkan dengan klik continue. Nah, di sini kita harus mencetak kelas apa? Pertama, kelas name, required, yang ini diwajibkan harus ada, yaitu ketik nama kelas. Sorry, terlalu cepat. Ya, kita klik nama kelas. Tips saya biasanya, karena nanti anak akan menerima banyak kelas, maka kita tulis level dan pelajarannya. Misalnya 10 TKJ Bahasa Inggris. Gitu. Untuk lebih memudahkan. Kita juga melihatnya mudah, dan anak nanti melihatnya akan mudah, oh ya ini kelas Bahasa Inggris, kelas 10 Bahasa Inggris. Tapi kalau memang ada kelas khusus, seperti di Al Muslim itu ada nama-nama kelas, misalnya Bilal, kelas Salahuddin Al-Ayyubi, maka itu akan lebih enak bahwa nama kelasnya seperti itu. Kemudian sectionnya di kami, section itu diarahkan untuk mengetik semester gasal atau semester genap. Saat ini kita menggunakan semester genap. Subjeknya ketik mata pelajaran, roomnya boleh dibebaskan, maksud saya boleh ditiadakan. Setelah itu kita klik create di bagian bawah, ada cancel, ada create, maka kita klik create. Nah, kemudian ada what's new in classroom, klik got it. Ini akan muncul secara otomatis apa sih yang informasi atau pengumuman terbaru yang disediakan oleh si Google Classroom untuk kita ketahui. Nah, ini misalnya saya sudah tulis nama
kelas 10 TKJ semester genap, ada kelas kode di sini, di bawah semester genap, kelas kode ini adalah yang akan kita share ke siswa kita untuk bisa bergabung dengan kelas kita. Nah, untuk kelas kode ini, kita bisa klik untuk memperbesar kode kelas. Ini ada kotak kecil di samping kode, karena ini terlalu kecil, maka kita bisa klik untuk memperbesar, sehingga dia akan lebih jelas angka dan hurufnya. Nah, seperti ini, setelah kita klik ini akan muncul. Nah, ini kode kelas yang akan kita share ke siswa tersebut. Apakah kita share dia sesuai kelas 1 kelas, 10 TKJ, bahasa Inggris misalnya, atau sistemnya level, boleh untuk membuat level, boleh juga untuk per satu kelas. Nah, ini akan kita copy dan kita bagikan ke siswa untuk ikut bergabung di kelas kita. Setelah kita masuk, itu ada di dalam Google Classroom itu ada yang namanya stream, classwork, people, dan grades. Stream itu fungsinya mirip dengan wall-nya di Facebook. Jadi biasanya kita gunakan untuk menyapa anak-anak atau memberikan pengumuman singkat tentang kejadian atau hal-hal yang akan dilakukan di dalam ruang kelas maya ini. Kemudian di sampingnya ada classwork. Ini adalah untuk membuat materi, penugasan, kuis, dan juga presensi. Jadi di classwork ini akan kita gunakan untuk men-share, membagikan materi kita, dan juga membuat penugasan untuk anak-anak. Kemudian ada juga people. People adalah daftar nama guru dan siswa yang masuk kelas kita. Artinya guru boleh kita saja atau kita juga boleh mengundang guru lain yang mungkin punya bidang atau mengajar pelajaran yang sama dengan kita, sehingga bisa saling berbagi. Nah, untuk grades adalah masuk ke nilai siswa. Bagaimana cara menciptakan penugasan atau classwork? Nah, di sini ketika kita klik classwork, maka ada plus create, ya, ada plus create, ada Google Calendar, class drive folder. Plus create untuk mengetik memulai penugasan, Google Calendar nanti ada penanggalan untuk tugas-tugas kita, atau juga ada class drive folder, maka semua hal yang kita simpan di semua penugasan bisa kita simpan di class drive folder. Nah, di sini apa sih fungsinya classwork? Assign work to your class here. Jadi tugaskan di sini. Pertama, bisa menciptakan tugas dan pertanyaan. Kedua, bisa menggunakan topik untuk menyusun penugasan menjadi modul atau unit. Di saya atau di kami biasanya menggunakan KD 1, KD 2, KD 3, dan selanjutnya, sehingga akan memudahkan penyusunan classwork. Atau juga untuk mengatur mana yang harus diketahui siswa lebih awal dan mana yang belakangan, itu bisa dilakukan. Jadi untuk mulai penugasan atau membagikan materi, kita klik plus create. Selanjutnya di sini di plus create ada beberapa fungsi, ada 6 fungsi yang tersedia, yaitu assignment, quiz assignment, question, material, reuse post, dan topik. Saran saya kalau kita ini misalnya memulai kelasnya dari awal tahun pelajaran, maka saya sarankan kita membuat topik dahulu. Topik itu bisa berupa KD 1 sampai KD terakhir yang kita gunakan, sehingga nanti kita tinggal mengklik saja, oh tugas kita ini masuk topik mana, oh materi kita ini masuk topik mana. Jadi akan lebih tersusun dengan rapi. Nah, di sini ada topik yang saya jelaskan tadi. Ini contoh topik yang saya buat, karena kita mulai dari semester genap, maka saya punya dua KD yang belum tersampaikan sebelum COVID-19, yaitu KD 38 Explanation Text untuk kelas 11 dan KD 39 Songs. Jadi ini topik. Jadi ketika nanti membuat penugasan materi pertanyaan atau kuis, kita bisa di bawah topik apa tugas kita, maka dia akan selalu muncul di sini. Ini contohnya. Jadi ini tugas-tugas kita ada di bawah topik tersebut. Nah, assignment itu biasa penugasan yang berupa mengumpulkan misalnya Word atau PDF endingnya. Nah, itu dia bisa kita share di assignment. Jadi berupa penugasan membuat sesuatu. Endingnya atau nanti resultnya di penugasan ini bisa berupa dokumen, bisa berupa video ataupun audio yang akan dikirim ke siswa ke kita.
Teman-teman masih mengikuti kah? Suara saya terdengar? Masih, Mem. Tenang, Mem. Masih, Mem. Oh, oke. Ya, Jadi soalnya alhamdulillah nih ada senyap-senyap. anak-anak SD juga yang masuk. Jadi alhamdulillah nih kalau materinya classroom ya, mungkin Oh iya, akan lebih alhamdulillah hebat mungkin nanti orang untuk tua SD classroomnya. bisa ikut juga ya. Ya, Ya. alhamdulillah, Mem Nong. Nah, ya, alhamdulillah. Nah, ini title kita beri judul penugasan biar anak mudah mencarinya. Kemudian ada juga instruksi atau langkah penugasan kita tulis di instruction. Jadi, kita minta anak mau ngapain aja gitu kan. Oke, misalnya silakan baca materi yang saya share melalui PDF atau silakan tonton video yang saya share di link, kemudian lakukan apa, lakukan apa. Nah, itu ada di instruksi. Ya. Kemudian selain instruksi kita juga bisa menambahkan add. Di sini ada tanda klip. Tanda klip ini berarti add. Nah, add itu bisa kita share-nya ke Google Drive. Oh, materi kita adanya di Google Drive. Masa bisa kita klik Google Drive-nya yang mana? Atau kita share link. Oh, kita punya link tertentu, kemudian kita share di sini. Itu bisa juga. Atau langsung mengupload file yang memang ada di folder komputer kita. Saya di Drive D. Itu bisa kita langsung ke file. Klik file, oh tinggal dicari mana file atau yang sudah tersedia di komputer kita. Atau ke YouTube. Nanti di YouTube itu ada dua pilihan. Ada cari secara langsung link YouTube-nya, ada juga klik linknya sudah tersedia. Jadi ada dua YouTube. Nah, selain add, ada juga kita create. Kalau create berarti kita langsung menciptakan tugasnya di situ. Jadi langsung on the spot menuliskan tugasnya, yaitu bisa berupa dokumen di sini, bisa berupa slide, bisa juga Excel atau sheets, atau drawings, gambar, dan juga form. Nanti form kita bahas di berikutnya. Nah, ini contoh yang saya buat, yaitu assignment language features in a song. Kemudian ada saya instruksinya saya jelaskan di sini. Nah, ini materi yang saya share yaitu simple collaboration mind map. Kemudian juga ada format of analyzing. Nah, ini materi yang saya share untuk anak-anak. Kalau yang PDF berarti yang sudah saya ada di komputer. Kalau yang ini sehingga saya klik linknya dan maka akan muncul seperti ini. Ini penanda bahwa siswa turn in 19 sudah mengumpulkan tugas atau sudah membaca. Kemudian yang dua assign berarti ditugaskan tapi belum mengumpulkan. Di sebelah kanan ada bagian namanya ditugaskan untuk siapa, maka ada kelasnya. Apakah semua siswa? Kita juga bisa milih untuk anak-anak tertentu mungkin kalau memang itu ada misalnya tugas remedial tapi tidak untuk semua siswa, itu bisa klik di all student, nanti tinggal pilihan siswa yang mana yang mau kita tugaskan. Ini ada poin, ini poin 100. Nah, itu nanti poin memang tidak otomatis, kita setelah kita olah sendiri baru kita bisa menunjukkan poin anak berapa, baru nanti akan muncul. Udah ada due, no due date artinya ini tanggal berakhirnya, deadline-nya kapan bisa kita tuliskan. Udah ada topik, nah seperti yang tadi bahas topik, no topik, nah kita klik dulu. Ada no topik, ada create topik. Kalau kita sudah membuat topik di awal, misalnya KD 1 sampai KD 10 di awal, maka kita tinggal pilih ketika kita create topik, tinggal pilih, oh ada topik yang ini, tinggal diklik saja. Seperti itu. Ini untuk yang penugasan. Berikutnya, ini tentang yang ada quiz assignment, yang ada pilihan untuk memberikan quiz. Contohnya di sini kita tetap memberikan title, judulnya, dan instruksinya. Nah, di sini disediakan oleh si Google Classroom laman kuisnya blank quiz. Ini sama seperti kita membuat presensi sekarang. Jadi diarahkan ke sana. Jadi Google Form. Kita membuat langsung bisa soalnya, kemudian nanti langsung di-share kembali di sini. Nah, ini yang dinamakan quiz assignment. Jadi dia ada disediakan blank quiz-nya. Ini contoh yang sudah saya buat, yaitu explanation text quiz. Ini saya perdana yang saya buat ini, dan saat itu saya lupa menuliskan, meminta kolom nama. Akhirnya saya kebingungan, ini siapa yang mengerjakan, nilainya ada tapi nama tidak ada. Nah, itu pelajaran buat saya, sehingga untuk blank quiz harus selalu meminta nama Anda gitu. Nah, itu kesalahan saya. Pertama perdana membuat kuis, ternyata saya tidak minta nama, akhirnya bingung. Oh, ini nilai siapa? Akhirnya trik saya adalah anak suruh men-screenshot hasilnya,
di-upload lagi ke Google Classroom. Ya, begitulah belajar. Nah, ini ciri tadi. Nah, ini ada tambahan lagi ya, ada istilah graded. Yang tadi ada turn in, ada assign, dua, ada graded. Artinya graded saya sudah nilai. Dan setelah saya nilai, saya return, kembalikan ke siswa sehingga siswa bisa mengetahui, oh nilai saya berapa. Gitu. Jadi assign berarti masih ditugaskan, artinya belum dikerjakan. Turn in, dia sudah mengumpulkan tapi belum saya nilai dan belum saya kembalikan. Nah, itu turn in. Jadi ketika kita menugaskan ke siswa, ada sudah turn in, oh berarti anak sudah mengumpulkan. Assign, oh berarti dua anak ini yang belum mengumpulkan. Nah, kita bisa menagih dua anak ini melalui wali kelas atau langsung ke anak tersebut. Seperti itu. Ini sebelah kanannya masih sama ya untuk yang kuis. Udah ada question itu bisa pertanyaan singkat atau pertanyaan misalnya meminta pendapat siswa tentang materi atau artikel yang sudah kita share. Ada dua pilihan, ada short answer atau juga ada multiple choice. Nah, di sini saya mau kasih tahu ada ini dua fungsi di sini. Ada students can reply to each other. Kalau kita klik, maka siswa bisa saling memberikan respon terhadap jawaban temannya yang lain. Atau kita sebagai guru juga bisa memberikan komentar dari jawaban si siswa tersebut. Di bawahnya, students can edit answer. Kalau kita tidak klik, maka dia tidak bisa mengedit jawabannya. Tapi kalau kita klik, maka siswa bisa memperbaiki jawabannya yang mungkin, oh dia mau kurang banyak atau kurang tepat, nah bisa mereka edit. Nah, tergantung kita mau untuk siswa bagaimana, apakah mereka boleh edit atau tidak boleh edit. Dan yang pertama, apakah mereka boleh saling reply atau tidak boleh saling reply. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, ini untuk guru, untuk memberikan material. Berarti ada di kolom materi dengan judul materi apa, deskripsinya seperti apa. Ini yang sudah saya berikan. Jadi ada deskripsi, kemudian saya share YouTube videonya di sini. Kemudian saya juga share langsung artikel dari internet, jadi saya share link di sini dan juga saya share berupa gambar. Jadi bisa share banyak untuk satu materi, judul materi. Tergantung kita mau memberikan mereka bagaimana, apakah nonton videonya atau membaca artikelnya atau berupa foto. Nah, di sini beda jadi material adalah tidak ada kolom nilai dan lain-lain. Jadi hanya ada untuk siapa dan kepada siapa, apakah siswa tertentu atau seluruh siswa. Kemudian topiknya, nih hanya terjadi topik. Ingat topik kalau kita sudah buat tinggal diklik saja, oh KD1, KD2, KD3. Kalau belum bisa diketik langsung. Nanti kita kelompokkan ketika kita sudah ada beberapa. Ini Mami lagi ini untuk yang berikutnya, nah saya mau memberitahukan ada satu penilaian berupa rubrik pada teman-teman, yaitu di assignment. Nah, di sini ada yang namanya rubrik. Apa sih rubrik? Biasanya memang untuk penugasan berupa tulisan, dokumen, atau saya sih kemarin membuat rangkuman ya. Maka itu bisa kita nilainya berupa rubrik. Ya, gimana caranya? Nanti kita lihat. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita klik rubrik plus, ada create rubrik, ada reuse rubrik, kemudian ada import from sheet. Yang saya ini adalah yang create. Kenapa? Saya karena belum pernah punya. Kalau reuse berarti kita sudah punya, kita buat, bisa kita gunakan kembali untuk di tugas yang lain. Kalau import ini kita import dari Excel yang mungkin sudah pernah kita buat. Nah, saya karena belum pernah membuatnya, akhirnya saya buat sendiri langsung. Maka di sini akan muncul use scoring, ada sort, di order, descending. Descending berarti menurun. Artinya kita ngasih poin dari yang tertinggi ke yang terendah. Contoh, poinnya 4. Ini poin 4 itu disebutnya apa buat kita? Kita levelnya saya bisa tulis outstanding. Oh, karena Pak sangat bagus, 4 paling tinggi, saya kasih level title-nya outstanding atau sangat bagus. Kemudian deskripsi sangat bagus itu apa? Oh, karena saya tentang misalnya rangkuman materi menggunakan mind mapping, maka saya akan meminta bahwa ada semua informasi yang dibutuhkan di sana.
yaitu misalnya dari definisi, fungsi sosial, struktur dari fitur bahasa, dan contoh dari yang mereka dibutuhkan itu ada di rangkuman mereka melalui mind mapping. Nah, kalau ada semua maka saya kasih poin 4. Nah, bagaimana cara menambahkan poin selanjutnya? Ini ada tanda tambah di samping kanan ya, Ibu. Nah, ini tanda tambahnya kita klik maka akan muncul klik yang di sebelah kanan. Maka karena dia menurun berarti ini poinnya poin 3. Oh, nilainya 3. Saya kasih levelnya good, bagus. Kalau tadi sangat bagus, ini saya kira bagus. Bagus itu seperti apa? Oh, di sini saya jelaskan ada satu informasi yang tidak lengkap. Misalnya, oh dia tidak ada definisinya. Oh dia nggak nulis contoh. Oh dia nggak ngasih fitur bahasa. Oh maka saya kasih poin 3. Selanjutnya tambah lagi untuk poin berikutnya. Klik tambah lagi untuk poin berikutnya. Nah itu baru satu ya Bu ya tentang isi. Terus supaya poin lain yang kita nilai maka kita ada di bawah ini. Add a criterion. Ini untuk menambahkan kriteria berikutnya. Kalau tadi dilihat dari isinya, nah mungkin ke kriterion kedua kita lihat dari penulisannya atau tanda bacanya. Oh dia ini huruf besar kecilnya. Nah itu bisa kita lihat di add a criterion. Seperti itu. Ini yang untuk rubrik. Nanti juga ketika sudah selesai berapa kriteria, maka nanti dia akan muncul total kriteria kita kalau misalnya 3 kriteria karena tertinggi 4 maka total 12. Nah, siswa nanti tinggal kita klik. Kita melihat hasil siswa tinggal sebelah kanan akan muncul. Oh, dia nilainya udah lengkap nih, tinggal klik 4. Ah, dia kurang 1 klik 3. Oh, dia sangat banyak yang hilang informasi klik 2. Jadi kita tinggal ngeklik, kemudian nanti jumlahnya sudah disediakan oleh Google Classroom. Seperti itu. Ini untuk yang rubrik. Nah, ini mohon maaf tadi ketinggalan. Yang ini adalah saya kasih judul kriteria yaitu isinya, isi materinya, kemudian kriterianya apa saja. Oh, materi lengkap dari apa saja, baru nanti dijelaskan di deskripsi yang bawah. Nah, yang terakhir itu ternyata kita juga bisa memanfaatkan Google Classroom untuk presensi, attendance list. Jadi anak bisa ketika setiap masuk kelas kita bisa langsung absen, menyatakan dia hadir. Nah di sini kehadiran kita, kehadiran yang buat siswa bisa digunakan selama beberapa kali atau sampai misalnya artinya oh ini kayaknya sudah kepenuhan di karena nanti dari attendance list ini akan muncul berupa laporannya berupa Excel dan dia kalau dipakai berulang terus maka kan akan penuh ya. Kalau menurut kita oh ini cukup per minggu, kita boleh setting per minggu. Oh ini 2 minggu. Tapi sebenarnya dia tidak terbatas sih. Artinya kita bisa menggunakan satu attendance list ini untuk beberapa kali kita gunakan. Enaknya nanti kita bisa lihat oh anak hadir jam berapa. Ini menggunakan Google Form ya Bapak Ibu. Dan kita akan muncul siswa hadir sampai jam, sampai menitnya dan detiknya. Jadi ketahuan terlambat tidaknya masuk kelas itu akan terlihat. Itu untuk attendance list-nya. Kemudian, ya jadi ini bisa digunakan untuk setiap masuk kelas. Jadi ketika kita mengingatkan anak, oke ada kelas bahasa Inggris sekarang, jangan lupa untuk isi absen dan silakan baca tugasnya di Google Classroom. Atau sorry, di Google Classwork-nya, di Classwork. Itu saja teman-teman sharing dari saya. Mudah-mudahan sih tidak puas supaya nanti bisa lagi mengotak-ngatik. Masih banyak sebetulnya ya yang bisa kita buka dari si Google Classroom. Nah, cuma untuk sementara kita coba arahan yang saya kasih yang sederhana saya dulu bagaimana masuk dan apa saja yang ada di Google Classroom tersebut. Mungkin dari saya itu saja. Saya akan kembalikan ke Bu Yuli sebagai moderator dan host, merangkap host. Apakah Bunda sudah masih ada? Saya belum tahu nih, belum melihat. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan dan ikut di kelas kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi